my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, bought me with his precious blood. Selamat pagi adik-adik, Shalom, bagaimana kabar kalian? Wah, tak terasa ya kita sudah bertemu kembali di hari Minggu. Bagaimana kalian, sehat semua kan? Ya pasti dong harus sehat ya. Adik-adik, gimana kalian? Apakah kalian masih tetap terus setia mengikuti Tuhan Yesus sampai sekarang? Ya dong, masih ya. Walaupun kita nggak bertemu secara langsung, kita bertemunya lewat online, tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi kita untuk kita tetap terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Untuk itu sama-sama hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian, Kau tetap Allah, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh Kau berikan kepada setiap kami.
terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu kepada setiap kami dan juga pimpinan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Nah sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami, karena Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu agar kami boleh tetap fokus memuji nama Tuhan dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Besarkan nama Tuhan. Nah adik-adik di rumah, Tuhan kan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah memberikan kasih setianya untuk kita. Luar biasa bukan? Iya dong, coba adik-adikmu bayangkan. Kita bisa makan karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kita masih bisa mengenakan pakaian, kita masih bisa sekolah, itu karena Tuhan Yesus baik sama kita. Untuk itu kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau bersorak nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita saudara seiman berkumpul untuk memuji nama Tuhan.
sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan Tuhan. Sebelumnya kita kenaikan pujian janji yang manis. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Apa kabar kalian? Koko berharap kalian dalam kondisi yang sehat, selalu bersuka cita ya teman-teman. Kita bersyukur jikalau minggu pagi hari ini boleh kembali memuji nama Tuhan dan sebentar kita mau belajar sebagian firman Tuhan. Nah teman-teman, selama beberapa minggu terakhir kita sudah belajar mengenai mengapa kita perlu menyembah Allah. Kita perlu menyembah Allah karena memang Dia adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Dia adalah pencipta kita, Dia pencipta seisi dunia, sehingga Dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Yang kedua, kenapa kita perlu menyembah Allah, adalah karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menyembah Dia. Kita sebagai anak Allah, kita sebagai ciptaannya, mau taat kepada perintahnya, maka kita menyembah Allah. Yang ketiga, mengapa kita perlu menyembah Allah? Karena kasih dan kebaikannya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itulah alasan-alasan mengapa kita perlu menyembah Allah. Lalu kita juga sudah belajar mengenai bagaimana cara menyembah Allah. Ada banyak cara, kita sudah belajar bagaimana menyembah Allah melalui doa. Kita sudah belajar bagaimana menyembah Allah melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana menyembah Allah melalui pujian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyembah Allah melalui memberikan persembahan. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa maksudnya kok memberikan persembahan kok? Artinya kita menyembah Allah. Emangnya Allah butuh kok persembahan kita? Dia kan Allah, pemilik segalanya, pencipta segalanya. Dia tidak berkekurangan. Apa artinya persembahan kita bagi Dia? Mestinya kita yang dikasih dong kok. Malah kok kita harus memberikan untuk Tuhan. Nah, mungkin dari kalian punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nanti akan sama-sama kita bahas melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji-Mu Tuhan, dan sebentar kami mau belajar sebagian firman-Mu. Pimpin kami supaya kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin juga Koko yang mengajar, urapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah teman-teman, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana umat Allah, bangsa Israel, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran, Kitab Keluaran pasal yang ke-35. Teman-teman siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama teman-teman di rumah, Koko di tempat ini, Keluaran pasal 35, kita baca ayat 4 sampai 10 terlebih dahulu. Keluaran 35, ayat 4 sampai dengan 10.
Oke, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Jadi ini persembahan untuk mendirikan kemah suci ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, teman-teman, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengembara di padang gurun, mereka diminta Tuhan untuk membuat kemah suci. Kemah suci adalah tempat mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan bisa aja menjentikkan tangannya lalu kemah suci itu jadi, teman-teman. Tetapi itu tidak yang dilakukan oleh Tuhan. Malahan dia meminta umat Israel melalui Musa untuk apa? Mempersembahkan apa yang mereka punya untuk mendirikan kemah suci. Nah, kemah suci ini dibuat dari banyak hal, teman-teman. Ya, untuk bangunannya, untuk pelataran halamannya, bahkan sampai ke perabot-perabot di dalamnya, meja persembahan, lalu kandil, lalu apa lagi? Semuanya itu diciptakan oleh mereka, dibuat oleh mereka atas perintah Tuhan. Nah, kita mau belajar satu hal. Ketika kita memberikan persembahan, itu adalah perintah Tuhan juga. Ya, ayat 4 tadi kita sudah baca bersama-sama. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Jadi ketika kita memberikan persembahan, itu pun perintah Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan berkekurangan, tetapi karena memang Tuhan memerintahkan kita memberikan persembahan. Untuk apa, teman-teman? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Apakah kamu taat pada perintah Tuhan? Aku suruh kamu loh untuk mempersembahkan persembahan. Maukah taat? Maukah kalian taat? Nah, ketika kalian memberikan persembahan, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita memberikan persembahan, itu juga adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kenapa begitu? Ketika bangsa Israel memberikan apa yang mereka punya, artinya mereka rindu untuk kemah suci itu jadi. Sehingga mereka rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman juga bisa. Mungkin teman-teman berkata, aku nggak punya uang kok, aku nggak punya emas, benda-benda berharga. Nah, tapi teman-teman bisa mungkin menyisihkan sebagian dari uang jajan teman-teman untuk dipersembahkan kepada Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Nah, karena untuk pekerjaan Tuhan ini membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Nah, kalian pun selain memberikan berupa uang, kalian pun bisa memberikan berupa keahlian atau tenaga kita, atau kemampuan kita. Sama seperti yang kita baca tadi. Ayat yang ke-10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Jadi, memberikan persembahan bukan hanya uang, bukan hanya benda-benda berharga. Tetapi kita juga bisa memberikan persembahan berupa tenaga kita, berupa keahlian kita, kemampuan kita, waktu kita. Kita bisa berikan untuk Tuhan. Mungkin dari antara kalian ada yang bisa bernyanyi. Nah, berlatihlah dengan baik. Sehingga suatu saat nanti kalian bisa mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Nah, hal-hal seperti itu. Ketika kalian mungkin di sekolah juga kalian belajarlah dengan baik.
Sehingga pada saatnya kalian ahli di suatu hal, kalian bisa berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Nah, jadi yang pertama kita belajar bahwa memberikan persembahan adalah perintah Tuhan. Itu adalah bukti kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan ketika kita memberikan persembahan. Oke? Nah, yang berikutnya, mari kita baca lagi Keluaran 35. Kita sambung bacaan kita dari ayat 20 sampai 29. Agak panjang nih teman-teman ya. Keluaran 35 sama ayat 20 sampai 29. 1, 2, 3. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yaitu kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak-minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah teman-teman, ada banyak hal yang tadi Koko sampaikan dalam membuat kemah suci. Baik dari bangunannya, sampai perabotan di dalamnya, bahkan baju untuk para imam pun mereka harus siapkan semuanya. Dan mereka membawanya itu teman-teman. Tetapi apakah mereka membawanya itu di hadapan Musa? Apakah mereka membawanya dengan terpaksa? Itu yang kita baca? Enggak. Apakah mereka bawa persembahan itu dengan terbeban, dengan hati yang berat? Enggak. Nah, beberapa kali kita baca di dalam ayat 20-29 itu, dikatakan mereka membawa itu, mereka yang tergerak hatinya, mereka yang terdorong jiwanya, mereka yang terdorong hatinya untuk memberikan. Dan ayat ke-29 tadi kita baca, mereka memberikan secara sukarela bagi Tuhan. Jadi teman-teman, Tuhan tidak mengharapkan kita memberikan persembahan secara terpaksa, enggak. Tapi Tuhan mau kita memberikannya secara ikhlas, secara sukarela kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya karena segala sesuatu yang kita dapat, segala sesuatu yang kita punya, baik barang-barang berharga kita, baik keahlian kita, tenaga kita, hidup kita, waktu kita, itu semua datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita memberikannya juga secara ikhlas, secara sukarela. Karena kita nggak punya apa-apa teman-teman. Keseluruhan hidup kita itu adalah milik Allah. Maka yang diperlukan adalah ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Maka kita memberikan persembahan. Nah banyak orang nggak mengerti hal ini teman-teman. Kalian ingat cerita di dalam kitab Matius, ada seorang pemuda di mana dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa memperoleh hidup, untuk aku bisa masuk ke surga? Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu harus jual semua barang yang kamu punya, lalu ikut aku, kata Tuhan. Tapi pemuda ini bilang,
Wah, dia bahkan nggak bilang apa-apa, teman-teman. Dia hanya lalu pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia tidak rela memberikan hartanya. Dia berkata, aku sudah melakukan semua yang tertulis dalam hukum-hukum Taurat. Aku sudah melakukan itu semua, perbuatan baik. Tetapi ketika Tuhan tantang dia untuk memberikan hartanya, dia tidak mau. Karena hartanya sangat banyak dan dia lebih mengasihi hartanya dibandingkan dengan Tuhan pemberi harta itu. Nah, banyak orang mengasihi atau sayang kepada harta yang dia miliki karena dia merasa aku kerja keras untuk dapat semuanya itu. Tetapi dia lupa siapa pemberi harta itu. Siapa pemberi hidup itu. Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika Tuhan memintanya untuk kita memberikan itu kepadanya, itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh, karena Tuhan sudah punya segalanya. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat ketaatan kita kepadanya. Apakah kita memberikan dengan sukarela dan dengan ikhlas? Oke, teman-teman, kita akan sambung ayat hafalan. Kita akan sambung pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman baca kembali ayat 30 sampai dengan ayat 35. Ya. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kilimisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Lanjut, 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Nah, teman-teman, nah di sini segala barang-barang persembahan yang mereka kumpulkan itu sudah banyak. Semua umat Israel memberikan apa yang mereka punya dengan sukarela, dengan tergerak hatinya, terdorong jiwanya, karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka rindu untuk membuat kemah suci untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi semua barang ini harus dibikin. Oleh sebab itu Tuhan mengangkat, sekali lagi ya, Tuhan yang mengangkat Bezalel dan Aholiab. Jadi dua orang ini dikatakan apa? Tuhan telah menunjuk Bezalel, telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian. Lalu apa lagi? Ayat 34, Tuhan menanam dalam hatinya, ke dalam hati Aholiab, kepandaian untuk mengajar, memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, untuk mereka menjadi seorang ahli. Nah, teman-teman, ada dua orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi pemimpin dalam merancang, membuat rancangan semuanya mengenai kemah suci, mengenai perabotannya, mengenai baju-bajunya yang dipakai, ya semua perabotan yang dipakai, Tuhan menunjuk dua orang untuk merancangnya. Dan ingat, ketika kita baca, Tuhan sendirilah yang memberikan mereka kemampuan. Nah, inilah yang tadi Koko bilang, segala sesuatu yang kita punya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena pemberian Tuhan. Segala harta benda yang kita punya, segala keahlian yang kita punya, segala hidup kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengembalikannya kepadanya untuk pekerjaan Tuhan,
untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaannya. Ya, baik itu waktu kita, tenaga kita, dan juga harta benda kita. Oke teman-teman, dan Tuhan mau kita memberikannya dengan sukarela, dengan ikhlas, sebagai bentuk ketaatan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Oke, nah, kalau kalian sambung pembacaannya, ayat 36, pasal 36, pasal 37, pasal 38, itu mereka membuat segala sesuatunya. Bahkan di pasal 36, ayat 6, Musa berkata apa? Sudah cukup, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka memberikannya bahkan berlebih, kata Musa. Ya. Lalu mulailah Musa membuat kemah suci, pasal 36. Apa? Pasal 37, membuat tabut perjanjian, membuat meja roti sajian, membuat kandil, membuat mezbah pembakaran ukupan, membuat minyak urapan. Pasal 38, membuat mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran, membuat pakaian imam, pasal 39. Semua itu dikerjakan oleh bangsa Israel dengan sukacita, dengan sukarela, dengan ikhlas. Mereka mengerjakan semuanya itu karena sekali lagi mereka rindu untuk bisa beribadah kepada Allah. Mereka rindu untuk menyembah Allah. Ya. Nah, kita sambung bacaan kita, langsung melompat di pasal 40. Keluaran 40, kita baca dari ayat 34 sampai 38. Ya, Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah teman-teman, Tuhan menyenangi apa yang mereka kerjakan. Tuhan senang karena mereka mempersembahkannya dengan sukarela, mempersembahkan apa yang mereka punya, mereka membuat segala sesuatunya, dan akhirnya kemah suci itu jadi. Tuhan senang. Dan dikatakan bahwa awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci itu. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk disembah. Nah, sama seperti halnya itu dia. Tuhan juga senang ketika kita taat kepada perintahnya. Tuhan senang ketika kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui memberikan persembahan. Memberikan persembahan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Selain itu juga menunjukkan kasih kita kepada sesama saudara kita seiman. Sebab mereka mendirikan kemah suci itu bukan hanya untuk mereka beribadah, tetapi untuk seluruh umat Israel bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu juga menunjukkan kasih mereka kepada saudara-saudara seiman dengan memberikan persembahan. Sehingga mereka bersama-sama boleh datang menyembah Allah di dalam kemah suci. Nah teman-teman, apakah teman-teman mau memberikan apa yang kalian punya untuk pekerjaan Tuhan? Ya. Apakah itu waktu kalian, tenaga kalian, uang kalian, kemampuan kalian untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita baca satu ayat hafalan yang hari ini Koko ambil dari Roma. Kitab Roma, teman-teman. Mari kita buka ayat hafalan kita dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12, teman-teman, mari kita buka dan baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama. Dapat teman-teman? Roma 12 ayat yang pertama.
Kita baca bersama-sama ya. Judulnya persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa sih kok artinya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan? Mempersembahkan tubuhmu artinya adalah mempersembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Bukan cuma harta bendamu, tetapi juga seluruh hidupmu, yang tadi Koko bilang. Keahlian, kemampuan yang Tuhan berikan, waktu, tenaga, tubuhmu kau persembahkan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau kita mempersembahkan itu, mengembalikannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjaga tubuh kita, merawat tubuh kita untuk Tuhan. Ya, makan dengan teratur, tidur teratur, perawat tubuh kita dengan baik. Lalu apa? Ketika kalian punya kesempatan buat belajar di sekolah, jadi murid, jadilah murid yang baik. Jadi murid yang rajin, yang taat. Kerjakan segalanya seperti untuk Tuhan. Ketika teman-teman punya kemampuan mungkin bermain musik, berlatihlah itu dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman bisa mempersembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat orang banyak. Ya, ketika kalian dikasih kesempatan oleh Tuhan menjadi seorang anak, jadilah anak yang baik. Anak yang hormat orang tua. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk orang tua kalian. Oke? Itulah artinya mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa mempersembahkan persembahan kita itu adalah perintah Tuhan. Kita lakukan itu untuk menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, juga untuk menunjukkan kasih kita juga kepada sesama ketika kita mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, lalu apa? Tuhan ingin kita memberikannya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan ikhlas dan sukarela. Ya, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita punya datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya untuk kita. Tuhan yang memperlengkapinya untuk kita. Maka kita mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Oke? Nah, yang terakhir adalah bahwa Tuhan senang ketika kita mau taat kepada perintahnya. Tuhan senang ketika kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga Dia selalu menyertai hidup kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Sama seperti Allah hadir di tengah-tengah umat Israel di dalam kemah suci yang mereka bikin itu. Ya teman-teman, jadi ingatlah itu dan kita mau belajar memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh belajar memberikan apa yang kami punya Tuhan. Untuk menunjukkan kasih dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan segalanya untuk kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh taat kepada perintah-Mu. Dan untuk selalu hari demi hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terus berikan kesehatan dan hikmat di dalam mereka belajar dan mengerjakan segala sesuatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Oke teman-teman, sekarang kita masuk di dalam kuis kita hari ini. Ada 2 pertanyaan yang Koko ingin kalian jawab. Yang pertama adalah, menurut kalian, bagaimana kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, menurut kalian, bagaimana kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah memberikan dengan terpaksa? Apakah memberikan dengan berat hati? Ya. Lalu yang kedua adalah, Koko ingin kalian hafalkan ayat hafalan dari Roma 12 ayat yang pertama. Ya, menghafalkan ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nah, kalian bisa videokan kedua jawaban itu, lalu kirim ke nomor Koko yang ada di layar kalian. Oke? Koko tunggu sampai dengan hari ini. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus sought me